Salam hangat dari alam, dari akar bumi yang tersembunyi. Hadir kunyit, sang rempah penuh khasiat. Pernahkah kamu membayangkan bahwa rempah berwarna kuning keemasan yang ada di dapur itu menyimpan segudang rahasia kesehatan yang luar biasa? Kunyit, atau dalam bahasa Latin disebut curcuma longa, telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional dari India, Cina, hingga Indonesia. Dalam 1 jam ke depan, kita akan menyelami satu persatu manfaat kunyit, dari khasiat penyembuhannya, kandungan kimianya, hingga bagaimana cara mengonsumsinya dengan tepat. Siapkan diri Anda. Ini bukan sekadar rempah, ini adalah emas dari alam. Kunyit bukanlah tanaman biasa. Jejak penggunaannya dapat ditelusuri sejak 4.000 tahun yang lalu. Di India, kunyit merupakan bagian dari pengobatan Ayurveda, digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Di Indonesia, kunyit menjadi bahan dasar jamu, minuman tradisional yang dipercaya mampu menjaga kesehatan dan memperpanjang umur. Bahkan, dalam budaya Bali dan Jawa, kunyit digunakan dalam upacara adat dan simbol penyucian. Kunyit adalah bagian dari tradisi, dan sains telah membuktikan manfaatnya. Kandungan aktif kunyit, apa yang membuat kunyit begitu istimewa? Jawabannya, kurkumin. Kurkumin adalah senyawa aktif dalam kunyit yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Selain kurkumin, kunyit juga mengandung vitamin C, vitamin B6, zat besi, potasium, dan magnesium. Kombinasi kandungan ini menjadikan kunyit sebagai salah satu superfood terbaik yang pernah ada di alam. Manfaat untuk kesehatan: A. Antiinflamasi dan pereda nyeri. Kunyit dikenal sebagai anti-inflamasi alami, cocok untuk penderita arthritis, nyeri sendi, atau pembengkakan. Bahkan banyak penelitian yang membandingkan efek kunyit dengan obat anti nyeri kimia. B. Meningkatkan sistem imun. Kandungan antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, membantu tubuh melawan virus dan bakteri, terutama saat cuaca tidak menentu. C. Menjaga kesehatan pencernaan. Kunyit merangsang produksi empedu, membantu mengatasi kembung dan sembelit. Digunakan untuk meredakan sakit perut dan sindrom iritasi usus besar. D. Menyehatkan jantung. Kurkumin membantu menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah, mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung koroner. E. Membantu mengontrol diabetes. Kunyit membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. F. Detoksifikasi hati. Kunyit membantu proses pembuangan racun dari hati. Hati yang sehat, tubuh yang sehat. G. Meningkatkan fungsi otak. Kurkumin meningkatkan kadar BDNF, hormon pertumbuhan otak, membantu memperbaiki fungsi memori dan bahkan menurunkan risiko Alzheimer. Hari melawan kanker. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurkumin dapat mencegah pertumbuhan sel kanker, terutama kanker usus, payudara, dan prostat. I. Menyehatkan kulit. Kunyit memiliki sifat antibakteri dan anti radang, bermanfaat untuk jerawat, luka, hingga mencerahkan kulit. Kunyit bisa dikonsumsi dalam berbagai cara. Jamu kunyit asam populer di Indonesia, segar dan sehat. Kunyit rebus. Irisan kunyit direbus, diminum airnya. Kapsul kurkumin, alternatif modern yang lebih praktis. Bumbu masakan, dari kari, nasi kuning, hingga tumisan. Masker kunyit untuk perawatan kulit alami. Namun, hati-hati juga, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan lambung atau alergi pada beberapa orang. Fakta, tidak ada bukti ilmiah kuat yang mendukung klaim ini. Mitos, kunyit hanya untuk orang tua. Faktanya, anak muda pun sangat dianjurkan mengonsumsinya untuk pencegahan penyakit di masa depan. Fakta, kunyit bisa digunakan untuk pewarna alami kain. Bahkan di India, kunyit dipercaya membawa keberuntungan dan dipakai di ritual pernikahan. Testimoni dan cerita nyata, saya sudah minum kunyit asam sejak kecil. Daya tahan tubuh saya jarang turun. Rina, 34 tahun. Setelah operasi, saya diberi jamu kunyit oleh nenek saya. Proses penyembuhannya lebih cepat. Budi, 45 tahun.
Kunyit bukan sekadar ramuan nenek moyang, tapi warisan hidup yang nyata manfaatnya. Kini, dunia barat mulai melirik kunyit. Banyak produk kesehatan dan suplemen yang menambahkan kurkumin sebagai bahan utama. Bahkan Starbucks di Amerika pernah meluncurkan Thermoricloth. Dunia berubah, tapi tradisi kunyit tetap relevan. Dalam 1 jam ini, kita telah menjelajahi dunia kunyit, dari akar sejarahnya hingga manfaat ilmiahnya. Kunyit bukanlah sekadar rempah, ia adalah anugerah alam untuk kesehatan kita. Jadikan kunyit bagian dari gaya hidup sehatmu. Tapi ingat, konsumsi secukupnya dan konsultasikan pada dokter bila punya kondisi medis tertentu. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di narasi sehat berikutnya. Salam sehat alami dari alam untuk kita semua. Kesembuhan dari dapur. Kisah Bu Rini dan segelas kunyit hangat. Di sebuah desa yang tenang di lereng pegunungan Jawa Tengah, tinggallah seorang ibu sederhana bernama Bu Rini. Usianya hampir memasuki kepala 5. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, menyapu halaman, dan merawat kebun kecil di belakang rumah. Tapi belakangan ini, aktivitas yang dulu mudah dilakukan mulai terasa berat. Lututnya sering terasa nyeri. Pergelangan tangan pun terasa ngilu saat memeras cucian. Ia mengira ini hanyalah efek kelelahan atau usia. Tapi hari demi hari, rasa sakitnya semakin parah. Bahkan untuk bangun dari posisi duduk, ia harus berpegangan erat ke kursi. Ia mencoba berobat ke puskesmas, diberi obat anti nyeri. Tapi obat itu hanya bekerja sebentar, dan nyerinya datang kembali. Biaya berobat terus-menerus mulai terasa berat bagi Bu Rini. Suatu sore, saat sedang duduk di teras, tetangganya yang lebih tua datang berkunjung Bu Lestari. Seorang wanita tua yang dikenal sering minum jamu dan masih sehat di usia 70-an. Mbak Rini, sudah coba rebusan kunyit belum? Kecaya. Kani, Bu Rini agak ragu. Itu kan buat bumbu masak. Just switch it. Dulu waktu saya sakit-sakitan, saya minum kunyit rebus tiap pagi. Dikasih jahe dikit biar anget. Tambah madu. Rasanya enak, manfaatnya banyak. Bu Rini pun mencoba. Ia mengambil beberapa rimpang kunyit dari dapurnya. Dikupas, diiris tipis, direbus bersama jahe dan sedikit madu. Warnanya kuning keemasan, aromanya harum, khas rempah. Hari pertama, tak ada yang berubah. Hari kedua, rasa sakitnya masih terasa, tapi ia tetap minum. Hari ketiga, keempat, kelima, dan pada minggu kedua, ia mulai merasakan perubahan. Lututnya yang biasanya nyeri saat bangun pagi, kini mulai terasa lebih ringan. Ia bisa menyapu halaman tanpa harus berhenti karena nyeri. Bahkan tangannya mulai lincah kembali saat menanak nasi dan mencuci pakaian. Sebulan berlalu, Bu Rini hampir tidak pernah minum obat lagi. Ia rutin minum air kunyit 2 kali sehari. Tak hanya sendinya membaik, badannya terasa lebih segar dan wajahnya tampak cerah. Ia bahkan mulai membuat jamu kunyit sendiri dan memberikannya ke tetangga-tetangga yang lain. Kunyit ini anugerah bukan hanya dari tanah, tapi dari Tuhan, ujarnya saat ditanya oleh bidan desa, yang heran melihat kondisinya yang makin membaik. Sekarang, Bu Rini menjadi contoh kecil bahwa kadang kesembuhan tidak harus datang dari obat mahal. Kadang, ia hadir dalam bentuk paling sederhana di dapur kita sendiri. Dalam sepotong kunyit dan dalam keyakinan bahwa alam punya caranya sendiri untuk merawat kita. Dan setiap pagi, dengan segelas kunyit hangat di tangan, Bu Rini tersenyum. Ia tahu tubuhnya kini mulai pulih dan hidupnya kembali penuh harapan.